Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Ya, jadi akhir-akhir ini ada berita yang lagi viral, ada berita yang lagi rame banget di berbagai macam media, guys. Salah satunya ada dari tribunnews.com yang berjudul Rapat Panja RUU TNI di Hotel Mewah Rampung. DPR dan pemerintah kompak tak berikan kesimpulan. Ada lagi dari detiknews.com yang berjudul Koalisi Sipil geruduk ruang rapat panja RUU TNI di Hotel Jakarta Pusat. Selanjutnya ada lagi dari Metro TV yang berjudul Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah saat akhir pekan mengiris hati rakyat. Ya, selanjutnya yang terakhir yang akan gua bacain, soalnya banyak banget berita tentang ini, guys. Ini dia dari inilah.com yang berjudul Rakyat dikibuli Komisi 1 DPR gelar rapat di hotel mewah demi kebut RUU TNI. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya revisi Undang-Undang TNI, silakan teman-teman semua simak video ini sampai habis. Oke, biar teman-teman semua mengetahui dan tidak gagal paham, seperti biasa gua akan reaction video-video mengenai revisi Undang-Undang TNI ini yang ada di berbagai macam media seperti TikTok. Ini dia videonya, guys. DPR kembali main petak umpet dengan rakyat. Mereka membahas RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Efisiensi indahmu. Kenapa sangat tergesa-gesa sekali? Ada darurat apa memangnya? Baru di awal periode saja, rezim obesitas sudah lancang terhadap demokrasi. Kok bisa-bisanya rapat di hotel ya? Fungsi gedung DPR buat apa dong? Sepertinya memang akan segera disahkan RUU TNI sebelum Lebaran. Pemerintah mengambil celah bulan puasa untuk mengakali rakyat agar tidak turun ke jalan. Lenyap seketika cita-cita reformasi memulangkan ABRI ke barak. Prabowo menyeret mereka kembali ke tengah domain sipil. Potensi masalah revisi Undang-Undang TNI, penempatan militer aktif di jabatan sipil. Catatan imparsial sepanjang 2003 menyebut sedikitnya terdapat 2.569 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Misalnya, Sekretaris Kabinet Merah Putih saat ini dijabat Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya dan Dirut Perumbulok Yampu Majen TNI Novi Helmi. Maka militer dilarang menduduki jabatan sipil. Pasal 47 Undang-Undang TNI menegaskan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hanya ada 10 instansi yang dapat diduduki prajurit aktif. Kalangan masyarakat sipil menduga kuat, revisi Undang-Undang TNI akan memperluas instansi yang boleh diduduki militer aktif sebagaimana diatur pasal 47 Undang-Undang TNI. Pembahasan itu tetap dilakukan di tengah gelombang penolakan yang disuarakan kalangan masyarakat sipil. Substansi yang disasar dalam revisi ditengarai bakal mengembalikan dui fungsi TNI seperti masa Orde Baru. Perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI jadi suatu keniscayaan patan prajurit TNI di kementerian lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini, sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil.
Peluang ASN untuk mengampu jabatan tertinggi di tempat kerjanya semakin kecil, karena posisi itu bisa ditempati perwira militer aktif. Padahal, ASN tersebut sudah meniti karir selama bertahun-tahun di instansinya. Tak hanya itu, menimbulkan masalah loyalitas ganda. Apakah prajurit yang menempati jabatan sipil itu tunduk terhadap menteri atau panglima TNI? Untuk mencegah konflik kepentingan, lebih baik prajurit aktif mundur atau pensiun dari militer sebelum menduduki jabatan sipil. Baru saja viral. Rekaman video menunjukkan koalisi masyarakat sipil berusaha menghentikan Ini rapat video tertutup yang pembahasan viral, rancangan guys. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang digelar di Hotel Mewah Fairmont. Dalam video Hotel tampak mewah, situasi memanas guys. hingga terjadi cekcok. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pembahasan undang-undang ini dilakukan secara tertutup di tempat Secara eksklusif? tertutup Banyak yang di mempertanyakan tempat transparansi eksklusif. proses ini. Simak terus perkembangan beritanya. Hentikan Bapak Ibu! Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak TNI! Tolak RUU TNI! Berikan TNI ke barak! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan Bapak Ibu! Berani banget ya. Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan Tegang, secara guys. diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak TNI! Tolak RUU TNI! Berikan TNI ke barak! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan Bapak Ibu! Prosesnya tertutup! Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Di Bapak hotel Ibu! mewah. Hotel mewah katanya guys. Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tegang guys. Wih, berhasil masuk guys nih di video ini guys. Berhasil Tutup masuk. Bapak Ibu! Woi, woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Yang katanya ingin dihormati, tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI! Hentikan! Ini sama kayak tadi. Hentikan Bapak Ibu! Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Hentikan prosesnya! Diprotes karena melakukan rapat secara tertutup, intinya gitu guys. Kekhawatiran saya bukan karena penempatan nanti prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil, bukan karena takut karena kembali ke Orde Baru, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi yang paling penting satu hal yang harus kita waspadai adalah kalau para perwiranya kemudian ditempatkan di tempat-tempat, oh ini perwira yang memang karirnya bagus, ditempatkan misalnya menjadi dirjen, kita kehilangan Pak. Sumber daya manusia terbaik kita hilang. Padahal tugas pokok kami itu adalah untuk bertempur suatu saat. Nah, kalau jenderal-jenderal terbaiknya itu ada di dirjen-dirjen lain, kurang pas menurut hemat saya. Kemudian perwira yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya ada perwira yang di sekolah di akademi militer itu memang murni berlatih untuk perang. Kalau mau disediakan S1, S2, S3 atau S4, S5. Kemudian ketika ditempatkan misalnya di pertanian, ya setidaknya dia pernah S1 dari IPB begitu ya. Menimbulkan kecemburuan dari ASN yang menjelang menunggu karir.
dari tadinya cuma juru ketik, naik jadi kasubag, kabag, kemudian direktur, begitu mau jadi dirjen, datang Maijen. Betapa sakit hatinya mungkin ya. Panglima TNI tegas mengatakan bahwa seluruh perwira TNI aktif harus mundur atau pensiun kalau menduduki jabatan sipil. Tapi tadi kita lihat daftarnya ada 7 ya Pak ya, di era pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Saya mau ke Pak Soleman Ponto terlebih dahulu sebagai mantan Kabais TNI dan juga mantan prajurit TNI. Bagaimana kemudian Anda melihat penempatan beberapa perwira militer aktif di jabatan sipil hari ini? Ada beberapa yang berada di lingkaran pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ada di di beberapa lingkaran Kalau saya sih pemerintahannya itu Bapak bertentangan dengan Prabowo aturan yang Gibran. ada. Jadi waktu saya aspam sampai Kabais itu sangat strict kita melihat untuk penempatan di luar 10 lembaga kementerian bagi perwira aktif. Jadi sebelum dia keluar kita lihat dulu. Jadi kalau ada sampai begitu langsung dituntut supaya mengundurkan diri. Jadi harus alih status menjadi ASN. Itu mutlak gitu, karena itu diatur oleh undang-undang. Nah, Anda tahu yang sekarang ini apakah sudah berapa lama kita lihat? Sebulan, 2 bulan? Nah, seharusnya mengundurkan diri karena undang-undangnya masih begitu, belum berubah. Jadi itu melanggar undang-undang TNI yang lama ya? Ya bukan yang lama ya, masih sekarang Ya, yang itu. sekarang, nomor yang 34 tahun 2004. berjalan. Ya. Undang-undang sekarang berjalan yang diizinkan hanya 10. Oke. Lebih dari itu ya salah, melanggar undang-undang judulnya kan begitu. Kenapa menurut Anda ada kesan pembiaran nggak dengan menempatkan perwira militer aktif ini di jabatan-jabatan sipil? Nah itu bisa apakah pembiaran atau lupa atau Lupa itu banyak loh itu. yang Mungkin bersangkutan pemerintah lupa. ini lupa. Biasanya kalau begitu sudah ada permohonan keluar. Tapi kalau nggak diingatkan ya manusia tempat orang suka lupa. Tapi tadi Panglima TNI kan sudah tegas ya menyampaikan bahwa mereka harus mundur atau pensiun. Nah kalau begitu ya Panglima sendiri yang harus langsung membuat surat keputusan. Bagi yang keluar langsung bikin surat keputusan Panglima. Diberhentikan dengan hormat dari dinas militer untuk beralih status menjadi sipil. Langsung Panglima buat. Oke, jadi ini political will-nya ada di tangan Panglima TNI. Panglima TNI, Oke. iya di Atau mungkin Panglima. ada dilema Oh enggak, karena ini adalah beberapa jabatan yang cukup strategis ataupun politis begitu. ya tetap tanggung jawab sepenuhnya itu dari Panglima. Jadi tidak bisa ada alasan Panglima diminta aturan bagi aturannya. Undang-Undang 34 siapa lagi yang menegakkan kalau bukan Panglima? Ya Panglima harus tegakkan. Oke. Jadi kalau sudah dinyatakan tadi, ya udah jalankan. Semua yang keluar di situ langsung dibuat surat keputusan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer aktif. Lalu alih status menjadi sipil. Oke. Sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Panglima yang Bapak sampaikan TNI kepada publik tentang aktif keharusan harus pensiun mundur atau mundur jika dari perwira ditempatkan aktif pada yang jabatan ditempatkan pada jabatan sipil. Pernyataan ini secara langsung bisa menjawab keresahan publik terkait dengan keterlibatan prajurit TNI di jabatan sipil. Sebagai anggota Komisi 1, tentu saja kami sangat menjaga dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang sangat besar ini. Untuk itu kami berharap Pak, dari pernyataan atau jawaban yang diberikan, kami bisa memperoleh masukan guna membahas revisi undang-undang nantinya. Dalam rapat kerja hari ini Pak, kami ingin mendapatkan pernyataan langsung dari Bapak Panglima TNI. Kami mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil ini diatur melalui peraturan Panglima Pak. Dengan ketentuan bahwa mereka harus memenuhi kriteria standar kelayakan objektif. Misalnya latar belakang pendidikan atau kesarjanaan yang relevan. Langkah ini penting Pak untuk memastikan bahwa sistem meritokrasi tetap berjalan dengan baik serta menghindari potensi kecemburuan di kalangan ASN terkait penempatan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan revisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Ada 2 poin utama dalam revisi ini. Pertama, prajurit TNI yang ditugaskan ke kementerian atau lembaga lain harus pensiun dini, dengan kualitas dan kemampuan yang tetap terukur. Kedua, prajurit TNI aktif bisa menempati 15 kementerian atau lembaga tertentu sesuai aturan baru. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pertahanan, Intelijen Negara, Badan SAR Nasional, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Jika jabatan yang diisi di luar 15 kategori ini, maka prajurit TNI harus pensiun terlebih dahulu.
Menhans Jafris Jamsudin juga menegaskan bahwa revisi ini mencakup 3 poin utama, yaitu kedudukan TNI dalam ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, dan aturan penempatan di jabatan sipil. Ia juga mengapresiasi DPR RI yang terus mendukung profesionalisme dan modernisasi TNI demi kepentingan nasional. Muak, sumpah, muak kelakuan sama wakil rakyat. Muak, katanya muak kata mbaknya. Panja Komisi 1, ngapain kalian jauh-jauh ngebahas revisi Undang-Undang TNI itu di hotel? Pertama gini, kita tuh lagi efisiensi anggaran. Emang gedung seluas DPR sana nggak ada ruangan gitu untuk ngebahas ini revisi undang-undang? Yang kedua, apa sih sebenarnya niat kalian? Hah? Apa ada yang disembunyikan dari revisi Undang-Undang TNI ini? Apakah yang kami khawatirkan gitu ya, terkait difungsi TNI ini akan benar-benar terjadi? Jangan ngaco ya DPR RI. Anda itu wakil rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rezim. Dan juga gini ya, kemarin kan baru dikatain nih masyarakat yang protes terkait hal ini, katain kampungan, lu yang kampungan. Ini kalau sampai benar-benar terjadi bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI itu akan mengesahkan tentang difungsi TNI. Gila kalian Panja Komisi 1. Benar-benar kalian mengkhianati amanat rakyat. Mengkhianati amanat rakyat kata mbaknya guys. Prabowo dan DPR sepakat mendorong revisi Undang-Undang TNI supaya TNI bisa menjabat jabatan sipil. Dan tadi malam anggota DPR rapat rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI. Gila, ngebut bener. Buat kaum ataupun kelompoknya, satset langsung dibahas, langsung diproses. Giliran buat kepentingan rakyat, perampasan aset buat koruptor nih, mandek gak ada kejelasan sampai sekarang. Negeri ini enggak kekurangan orang pintar, orang cerdas. Kasih jabatan sipil ke rakyat. TNI biar fokus ke keamanan dan pertahanan. Ketika TNI diberi jabatan sipil, ke depannya TNI akan dijadikan alat kekuatan politik buat siapapun yang berkuasa. Welcome, New Orde Baru. See you. Mantep abangnya. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang non-job, jenderal yang non-job, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok bisa masih ada prajuritnya yang non-job? Mohon izin komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali dui fungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY yang juga merupakan lulusan Akmil itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil harus mundur dulu. Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak dui fungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil. Tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi. Malah dikatain balik. Menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur. Ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja. Tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil. Utamain dulu dong warga sipilnya komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi, mencurigakan nggak? Banget. Gue udah pernah bahas sebetulnya kenapa kita perlu menolak difungsi bahkan multifungsi TNI. Coba lo scroll sendiri di video ini. Tapi secara intisarinya adalah kalau prajurit bersenjata aktif duduk di jabatan sipil, maka ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan. Ada trauma kembali kepada era Orde Baru. Bukan hanya ada potensi kekerasan yang kembali, tapi meritokrasi yang akan semakin hilang. Mereka yang telah dilatih di BUMN, ASN, kuliah bertahun-tahun, akan kalah dengan TNI aktif yang cuma dikasih kursus bentaran doang. Apakah benci TNI? Ya justru enggak. Kita pengen TNI pada tempatnya, sipil pada tempatnya.
Untuk solusi perwira non-job sudah banyak kok kajiannya. Kalau pengen tetap maksa solusinya adalah TNI aktif megang jabatan sipil, oke, fine. Tapi publik juga kalau gitu berhak menuntut sipil aktif boleh megang senjatanya TNI. Gimana? Oke, jadi seperti itu guys video-video mengenai kritik dan saran untuk revisi undang-undang TNI ya guys ya. Semoga teman-teman semua bisa paham setelah teman-teman semua mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi di revisi undang-undang TNI tersebut guys. Ya, gue rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema FM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga teman-teman yang ingin bantu support channel Dema FM ini, silahkan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema FM selanjutnya. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.